Santapan Harian Rabu 4 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 28 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayat ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Gembala Agung, di saat ini kami berdiam, berteduh, dan berserah mendengarkan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan 28 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu membawa persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah kurban oleh api yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 anak domba jantan berumur setahun yang tak bercela sebagai kurban bakaran yang tetap setiap hari. Domba yang satu harus kau olah pada waktu pagi, domba yang lain harus kau olah pada waktu senja. Dan 1/10 eva tepung terbaik untuk kurban sajian, dicampur dengan 1/4 hin minyak dari zaitun yang ditumbuk. Itulah kurban bakaran tetap yang ditetapkan di atas gunung Sinai menjadi aroma yang menyenangkan, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Kurban curahan yang menyertainya 1/4 hin untuk setiap domba jantan. Curahkanlah minuman keras sebagai kurban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Domba jantan yang lain harus kau olah pada waktu senja. Engkau harus mengolahnya sama seperti kurban sajian pada waktu pagi dan kurban curahannya sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan." Sahabat Santapan Harian, nas hari ini mengajarkan bahwa kurban bakaran perlu dipersembahkan di kemah suci atau bait Allah setiap hari sebagai persembahan yang tetap. Persembahan itu dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan senja atau petang. Kurban tersebut menjadi kurban yang aromanya menyenangkan Tuhan. Bahasa Ibrani untuk kurban bakaran adalah bentuk kata benda dari kata yang berarti naik ke atas, menekankan asap dan aroma yang naik ke atas kepada Tuhan. Korban bakaran merupakan kurban yang diberikan untuk mendamaikan umat berdosa dengan Allah yang kudus. Kurban bakaran adalah satu-satunya kurban yang keseluruhannya dibakar untuk Allah. Untuk kurban yang lain ada bagian yang diberikan kepada imam, dan ada bagian dalam kurban keselamatan yang boleh dimakan oleh umat yang mempersembahkannya. Mengapa kurban bakaran harus diberikan setiap pagi dan petang? Karena disebutkan bahwa kurban tersebut menjadi kurban yang aromanya menyenangkan Allah. Para rabi umumnya menafsirkannya sebagai perlambangan doa dan pujian yang seharusnya dipersembahkan terus-menerus oleh umat yang menyenangkan Allah. Ini sejalan dengan praktek umat dalam Perjanjian Lama, termasuk nabi yang sengaja menyesuaikan doa mereka pada waktu kurban bakaran diberikan pada waktu pagi ataupun petang. Ketika berhadapan dengan nabi-nabi Baal, Elia
mengatur sehingga doanya diucapkan pada waktu persembahan kurban petang. Itulah juga sebabnya orang Farisi sering berdoa pada waktu yang sama. Sekarang, tidak ada lagi kurban bakaran pagi dan petang yang dipersembahkan di bait Allah, karena semua kurban sudah digenapi dalam Kristus. Namun, baik adanya jika kita mengingat bahwa kita perlu senantiasa mempersembahkan doa dan pujian kita kepada Allah setiap hari sebagai persembahan yang aromanya menyenangkannya. Selain itu, perlu bagi kita memanfaatkan waktu dengan baik, memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan maupun hubungan dengan orang lain. Mari kita berdoa. Cinta kasih dan kemurahan-Mu terus menyertai, memberkati, dan mencukupkan hidup kami. Seumur hidup kami akan terus mengungkapkan syukur dengan memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Kristus. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami bersembah. Amin.